Selamat datang Pak David. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang ide bisnis kami, yaitu Lauk Kita. Kami grup 2. eh, saya Jonathan Evan Sondak. Saya Timothy Long Jonathan. Saya Melania Reva Mariska. Saya Fadil Nurfadila. Saya Risang Abdul Wicaksono. Yang pertama ada overview. PT Solusi Makanan Indonesia adalah perusahaan yang mengemas citra rasa Nusantara premium dengan mudah dinikmati. Didirikan di bawah Umara Group sejak April 2019, perusahaan telah menjadi pemain utama di sektor food and beverage hospitality di Indonesia. Fokus utama mereka adalah menyajikan makanan cepat, enak, dan halal dengan produk unggulan Lauk Kita yang praktis, higienis, dan tahan lama. Dengan adaptasi terhadap teknologi, mereka bertekad untuk menjaga kesegaran dan kualitas nutrisi produknya serta optimis dapat menembus pasar internasional dengan tata kelola yang baik. Perusahaan percaya pada nilai tak ternilai dari cita rasa yang diwariskan dari generasi ke generasi dan siap memimpin industri makanan beku dengan produk yang menggabungkan kelezatan tradisional dengan kemudahan konsumen modern. Eh, yang kedua ada 8 key element of business on. Satu, nilai pelanggan atau customer value. PT Solusi Makanan Indonesia mengutamakan nilai pelanggan dengan fokus pada pengemasan citra rasa Nusantara Premium untuk dapat dinikmati dengan mudah oleh konsumen. Perusahaan memahami bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan. Oleh karena itu, mereka menjaga kualitas produk, kebersihan, dan inovasi sebagai prioritas utama dalam setiap aspek bisnisnya. Kedua, ada penawaran nilai atau value proposition. Penawaran utama perusahaan adalah produk Lauk Kita yang merupakan produk unggulan dengan kualitas premium. Lauk Kita tidak hanya menawarkan hidangan lezat dari citra rasa Nusantara, tetapi juga dijamin higienis dan memiliki masa simpan yang panjang. Dengan penekanan pada kualitas, kebersihan, dan inovasi, PT Solusi Makanan Indonesia menawarkan nilai tambah kepada pelanggan dalam bentuk produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Yang ketiga, segmen pasar atau market segment. Perusahaan memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan mengidentifikasi segmen pasar yang menghargai makanan enak, cepat, halal, dan higienis. Dengan fokus pada konsumen yang mencari produk makanan berkualitas tinggi yang praktis dan dapat diandalkan. PT Solusi Makanan Indonesia menyesuaikan strategi pemasaran dan pengembangan produknya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial di pasar domestik. Yang keempat, ada saluran distribusi atau distribution channel untuk memastikan produknya dapat dijangkau oleh konsumen dimanapun mereka berada. PT Solusi Makanan Indonesia mengoptimalkan seluruh distribusinya. Perusahaan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rantai pasokannya untuk memastikan distribusi produk yang efisien dan dapat waktu ke berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Yang kelima ada pendapatan atau revenue. Pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan produk makanan, terutama produk Lauk Kita, dan produk lainnya yang dihasilkan oleh PT Solusi Makanan Indonesia. Dengan strategi pemasaran yang efektif dan distribusi yang luas, perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan produknya kepada konsumen di seluruh Indonesia. Yang keenam ada sumber daya kunci atau key research. Untuk mendukung operasinya, PT Solusi Makanan Indonesia mengandalkan sejumlah sumber daya kunci. Ini termasuk teknologi terkini untuk menjaga makanan tetap segar, bernutrisi, dan higienis, serta sistem tata kelola yang baik untuk mengelola operasi bisnis dengan efisien.
Yang ketujuh ada kemitraan kunci atau key partnership. Perusahaan menjalin kemitraan yang strategis dengan Umara Group dan memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Kemitraan ini memungkinkan PT Solusi Makanan Indonesia untuk memperluas cangkupan pasar, meningkatkan distribusi produk, dan memperkuat posisi di industri makanan dan minuman. Dan yang terakhir ada struktur biaya atau cost structure. Struktur biaya perusahaan mencakup berbagai aspek operasional termasuk produksi, distribusi, dan pengembangan produk. Biaya produksi meliputi pembelian bahan baku, proses produksi, dan pengemasan produk. Biasanya biaya distribusi mencakup biaya transportasi dan penyimpanan, sedangkan biaya pengembangan produk meliputi riset dan pengembangan serta pengujian produk baru. Berikutnya adalah categorizing e-commerce business models, di mana model bisnis e-commerce kita itu melibatkan berbagai pendekatan yang digunakan perusahaan untuk melakukan transaksi, memberikan nilai pada pelanggan, dan menghasilkan pendapatan di pasar digital. Kategorisasi umum termasuk bisnis ke konsumen atau B2C, bisnis ke bisnis atau B2B, konsumen ke konsumen atau C2C, dan peer-to-peer atau P2P. Selain itu, terdapat juga model berlangganan, pemasaran afiliasi, dan dropshipping. Pemahaman dan kategorisasi model-model ini memungkinkan pengusaha untuk memahami dinamika di industri e-commerce, mengidentifikasi tren, dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk sukses dalam pasar digital. Ini berikut adalah SWOT analisis kita, di mana stand kita itu memiliki adalah Citra Rasa Nusantara Premium, dukungan dari Umara Group, inovasi teknologi, dan juga sistem tata kelola yang baik. Kemudian weakness pada ide bisnis kami itu tergantung pada pasar dalam negeri, dan ketergantungan pada inovasi teknologi dan persaingan ketat. Dan pada opportunities itu ada ekspansi internasional, peningkatan permintaan akan makanan praktis, dan juga kemitraan strategis. Dan terakhir itu ada threat, itu perubahan regulasi, tren kesehatan dan gizi, dan pesaing yang agresif. Ini adalah marketing dan CRM. PT Solusi Makanan Indonesia mengadopsi pendekatan pemasaran komprehensif untuk mempromosikan produknya seperti lauk kita dengan fokus pada cita rasa Nusantara Premium yang mudah dinikmati oleh konsumen. Strategi pemasarannya meliputi iklan, promosi penjualan, dan pemasaran digital digunakan untuk mencapai tujuan meningkatkan. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian tools. PT Solusi Makanan Indonesia menggunakan beragam alat dan sistem dalam operasional. Mereka memanfaatkan sistem manajemen inventaris untuk mengelola stok bahan baku dan juga produksi. Serta perangkat lunak akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan. Untuk desain kemasan produk, perusahaan menggunakan aplikasi manajemen pemesanan pelanggan serta menggunakan aplikasi pemasaran digital dan peralatan pengemasan makanan yang modern. Lalu sistem CRM digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Dengan integrasi berbagai alat ini, PT Solusi Makan Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional, efektivitas pemasaran, manajemen pelanggan, dan kualitas produk secara keseluruhan. Selanjutnya masuk ke the system developing life cycle planning case. Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan khusus dalam pengembangan sistem yang dapat memenuhi tantangan industri makanan beku seperti perubahan musiman dalam permintaan dan persyaratan penyimpanan pengiriman yang ketat. Pada tahap ini, tim pengembangan sistem akan melakukan analisis menyeluruh tentang proses produk yang terlibat dalam produksi makanan beku, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Ini akan melibatkan pemetaan alur kerja yang existing, mengidentifikasi titik-titik yang diperlukan otomatisasi atau perbaikan, dan mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan untuk manajemen inventaris yang efektif. Selain itu, dalam fase perencanaan ini akan dilakukan penilaian terhadap teknologi yang tersedia,
yang dapat mendukung operasi makanan beku, seperti sistem manajemen rantai pasokan atau SCM, perangkat lunak manajemen gudang, dan solusi manajemen inventaris yang terintegrasi. Next. Perusahaan memiliki rencana yang komprehensif dalam mencapai tujuan strategisnya, yang meliputi berbagai langkah strategi seperti meningkatkan penetrasi pasar, domestik dan internasional, dengan Desain desain. A. Desain produk. Perusahaan merancang produk-produknya dengan fokus pada kelezatan tradisional Nusantara yang membedakan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses pengemasan yang higienis. Desain kemasan juga diperhatikan untuk mencerminkan citra premium dan informasi nutrisi yang jelas bagi konsumen. B. Desain kemasan. Kemasan produk di lauk kita dirancang dengan estetika yang menarik dan praktis, memperhatikan aspek ergonomis dan keamanan dalam penggunaan. Desain kemasan juga dioptimalkan untuk menjaga kualitas produk selama proses distribusi dan penyimpanan. Desain visual. PT Solusi Makanan Indonesia memiliki identitas visual yang sangat kuat, termasuk logo perusahaan, warna-warna yang mencerminkan citra rasa Nusantara, dan elemen desain yang konsisten dalam semua materi pemasaran dan promosi. Desain visual ini menciptakan brand recognition yang kuat di mata konsumen. Next. D. Desain interior dan eksterior. Jika perusahaan memiliki toko fisik dan atau outlet, desain interior dan eksterior direncanakan dengan teliti untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Aspek-aspek seperti tata letak, pencahayaan, signature, dan dekorasi ruang yang diperhatikan untuk menciptakan atmosfer yang sesuai dengan nilai dan citra perusahaan. Desain digital. Perusahaan juga memperhatikan desain digital, termasuk desain website yang responsif, user-friendly, dan estetik, serta materi pemasaran digital seperti grafis, video, dan konten visual lainnya yang menarik perhatian dan berinteraksi baik dengan audio online. Yang F, desain inovatif. Selain itu, PT Solusi Makanan Indonesia terus berinovasi dalam desain produk dan proses produksi, manfaatkan teknologi terkini untuk menciptakan produk-produk baru yang mengikuti tren dan kebutuhan pasar, sambil tetap menjaga nilai dan keaslian rasa tradisional Indonesia Nusantara. Thank you for watching.